menganalisis senyawa ion apa senyawa kovalen. Oke, di sini kalau ion tadi kan logam dengan non logam, tetapi kalau kovalen antara non logam dengan non logam. Perhatikan di sini yang namanya logam itu di sebelah sini batasnya ini ya. Sebelah kiri ini adalah semuanya. Oke, jadi di sebelah kiri ini adalah logam semuanya kecuali hidrogen ya. Hidrogen bukan logam walaupun letaknya di sini. Pengecualian. Kemudian yang warna pink ini adalah semi logam, silikon dan seterusnya, ini adalah semi logam. Yang non logam ini nih, yang warna kuning ini, CNOF, PSLC, CLAR. Nah, nanti kalau ion itu senyawa yang terbentuk antara logam dengan ini non logam. Tapi kalau kovalen berarti non logam dengan non logam. Itu ya. Yuk kita cek. Senyawa ion apa kovalen? Nah, contoh NaCl. NaCl ya, terdiri dari Na natrium, ini adalah logam, Cl adalah non logam. Logam non logam maka senyawanya atau ikatannya ion, senyawanya senyawa ion juga. Maka ini kita sebut ini adalah ionik atau ion gitu ya. CuO, Cu logam, tembaga kan logam. O non logam. Logam non logam maka ionik. PCl5, P kita lihat kalau belum hafal ya kita lihat P. Mana sih P? Oh di sini P. Non logam ya. Cl juga non logam. Oke, sehingga PCl5 ini non logam dengan non logam. Maka senyawanya adalah kovalen. NH3, nitrogen adalah non logam, hidrogen juga non logam. Non logam dengan non logam akan terbentuk senyawa kovalen. Kemudian FeCl2, Fe besi tentu saja adalah logam, Cl adalah non logam. Logam non logam maka akan membentuk senyawa ionik. Itu ya, cukup sederhana asalkan kalian ini nih mengetahui logam sama non logam. Nggak perlu dihafalkan, tetapi dengan seiring berjalannya waktu harapannya kalian akan hafal. Oke, apa sih bedanya sifat antara senyawa ion dengan senyawa kovalen? Senyawa ion cairan, leburan, dan larutannya dapat mengantarkan listrik. Ya, karena ada ion positif, negatif, sehingga kalau ada elektron dapat bergerak ya di sana. Itulah mengapa garam dapur kalau dilarutkan dalam air, larutannya dapat mengantarkan arus listrik. Kalau senyawa kovalen, daya hantar listrik dalam fase larutannya bergantung pada jenis ikatan kovalennya. Jika polar maka dapat mengantarkan listrik, sebaliknya jika non polar maka tidak dapat mengantarkan listrik. Contoh yang polar adalah HCl misalkan, maka dia bisa mengantarkan arus listrik. Tetapi kalau yang non polar misalkan urea, larutan urea, maka dia tidak akan dapat mengantarkan arus listrik. Senyawa ion titik leleh dan titik didihnya tinggi, sementara senyawa kovalen titik leleh dan titik didihnya rendah. Oke, senyawa ion semua padat pada suhu ruangan. Contohnya garam dapur itu kan bentuknya padat ya pada suhu ruangan, suhu kamar. Nah, kalau senyawa kovalen ya ada yang padat, cair, dan gas. Itu lebih bervariasi. Kita lanjutkan. Nah, ini dia ada contoh. Diketahui unsur-unsur 10A, 12B, 16C, dan 17D. Ikatan ion yang mungkin dihasilkan adalah pasangan dari unsur-unsur apa saja dan bagaimana rumus senyawanya. Oke, baik. Ya, kita bikin konfigurasi elektronnya semuanya dulu lah ya. 10A konfigurasi elektronnya kayak apa? 12B, ya 16C, 17D. Kita bikin konfigurasi elektronnya yuk. 10, 2, 8. Udah oktet ya, nggak menangkap melepas. 12, 2, 8, sisanya 2. Oke, elektron valensi 2, maka cenderung melepas 2 elektron. Muatannya adalah B2+, ya kan? 16C, 2, 8, 6. Elektron valensinya 6, maka dia akan, ayo 6 apa? Menangkap berapa? 2 elektron. Muatannya C2-. Kalau 17D 287, maka cenderung
menangkap berapa? Agar 8 1 elektron, maka muatannya menjadi D-. Oke. Nah, ikatan ion itu ciri khasnya adalah ada yang melepas dengan menangkap. Oke. Yang melepas hanya satu, B2 plus, yang menangkap ada 2. Berarti pasangannya melepas ini dengan ini dengan ini gitu ya. Yaitu B dengan C. Nah, kalau B kan 2 plus, C 2 min, akan menjadi apa? B2 C2. Ini turun menjadi B2, ini turun punyanya menjadi C2. B2 C2 disederhanakan menjadi BC ya. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, yang B yang melepas dengan menangkapnya dengan D. Ya, kita tulis ini B2 plus dengan D negatif. Melepas menangkap. Maka apa yang terjadi? Ya, ini akan turun menjadi indeksnya B. Ya, ini akan turun menjadi indeksnya D. Sehingga senyawa ion yang terjadi adalah B1, karena ini min 1 ya, dengan D2 nya turun menjadi BD2. Nah, jadi ada dua jawabannya, BC dengan BD. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Diketahui unsur-unsur 19P, 20Q, 8R, dan 35S ikatan kovalen. Perhatikan, kalau ikatan kovalen ya kita harus bikin konfigurasi elektronnya dulu. 19P ya, 20Q, 8R, 35S. Ya sudah, bikin konfigurasi elektronnya yuk. Ya, 2, 8, 9. Nah, 9 kan nggak boleh ya, harus dipecah. 9 itu pas pecahannya tentu saja angka 8 ini dengan sisanya ya. Kita tulis menjadi 28 berarti 81. Kemudian kalau 20 2 8 kan 10 gitu ya. 2 tambah 8 10 tambah 10. Nah, 10 ini nggak boleh di terakhir. Maka 10 harus dipecah menjadi angka yang lebih kecil dari 10, berarti angka 8 dan sisanya berapa gitu ya. Maka 10 ini harus diganti dengan 8 ya. 8 dan 2. Kalau 8 konfigurasi elektronnya 2 dan 6. 35 berarti 2 8 18 masih bisa. Sisanya berapa? 2 8 18, sisanya adalah 7. Begitu. Oke. Ya sudah, kecenderungannya apa sih? Ini 1 2. Kalau 1 berarti melepas gitu ya, 1 elektron. Kalau 2 sama ya, melepas 2 elektron tentu saja. Kalau 6 maka dia cenderung bukan melepas tapi menangkap ya. Menangkap berapa agar 8? Menangkap 2 elektron. Kalau 7 ya sama, menangkap. Tapi berapa yang ditangkap agar 8? 1 elektron. Ya. Oke, ikatan kovalen. Kita lihat kata kuncinya ikatan kovalen terjadi antara unsur sama-sama menangkap gitu ya. Menangkap dengan menangkap. Mana yang menangkap? Ya ini dengan ini aja ya. Berarti menangkap 2 itu berarti R2- dengan menangkap 1 S-1. Maka ini akan menjadi gini nih. R1 S-nya 2. Nah, itu doang. Gampang kan untuk senyawa kovalen. Oke. Gambarkan struktur Lewis dari CH4, NH3, CO2 dan PCl5. Oke, baik. Bagaimana ini? Caranya adalah kita bikin dulu tentu saja yang terkait dengan ikatan kan elektron valensi. Kita harus bikin konfigurasi elektron dari masing-masing unsur ini sehingga elektron valensinya bisa kita ketahui. Yuk bikin 6C, kemudian
H1 harus kita bikin satu-satu dulu ya. N7, O8, P15, dan yang terakhir adalah Cl17. Bikin konfigurasi elektronnya. Kalau 6 itu 2 dan 4, H itu 1, 7 itu 2 dan 5, 8 itu 2 dan 6, 15 kan 2, 8 sisanya 5, 17 itu 2, 8 sisanya 7. Oke, yang diperhatikan yang di sini ya. Oke, baik. CH4 ya sudah, C nya 1, H nya 4, 1, 2, 3 dan 4. Oke, C dikelilingi oleh 4 ini ya, 1, 2, 3, 4. Adapun H dikelilingi oleh 1 ya, buletannya atau elektronnya, 1, 1, 1, sorry, 1, ini juga 1. Oke, ya udah selesai. Jadi ini artinya H dengan C ini berikatan gini, seret. C nya oktet dikelilingi oleh 8 elektron, H nya dikelilingi oleh 2 elektron masing-masingnya. Itu yang CH4. Yang NH3 bagaimana? Ya, N dikelilingi oleh H3, N dikelilingi oleh H nya itu 3. Oke, 1, 2 dan 3. Ya sudah, N elektron valensinya 5, 1, 2, 3, oke, 4 dan 5. Nah, kemudian H elektron valensinya kan 1, jadi gini, dipakai untuk perikatan semuanya, 1, 2, 3. Oke, jadi ini semuanya kepakai. Ada sepasang yang nggak kepakai berikatan, sehingga ini disebut sebagai nanti elektron bebas atau pasangan elektron bebas. Oke, baik. Untuk yang tadi, yang NH3 ya, jadi kita bisa juga menggambar gitu gini nih. Untuk N itu kan 7 ya, itu tadi 2, 5. Kemudian H itu kan 1 ya, 1. Jadi kalau kita disuruh menggambar misalkan NH3, maka kita boleh juga gambar gini nih. N itu elektron valensi total, itu bisa kita hitung. N nya itu kan 5 ya, berarti 5, karena N nya 1 ya, dikalikan 1 ditambah H nya elektron valensinya berapa? 1 dikalikan 3 dari sini ya. Jadi ada 8 elektron. 8 elektron itu berapa pasang? 4 pasang. Bisa juga kita gambar gini, N, H, 4 pasang itu artinya 4 coretan. Jadi gini, 1, 2, 3, sisanya di sini, cring. Begitu, sisanya harus di atom pusat, nggak boleh di sini, kan ini dia sudah stabil, duplet. Gitu ya. Contoh yang CO2 ya, bagaimana kalau CO2? C itu kan 6 ya, 6 itu 2 dan 4, sementara O itu kan 8, 2 dan 6. Nah, kita bikin CO2. Oke, kita cari dulu elektron valensi total, yaitu sama dengan C nya 4 ya, 4 dikali 1, karena C nya jumlahnya 1, ditambah yang O, nanti dikalikan 2 ya, O nya itu kan 6, 6 dikalikan 2. Tentu ini yang perkalian kita kerjakan dulu. Ini berarti 4 ditambah 6 kali 2, 12, sama dengan 12 tambah 4 menjadi 16 elektron, sama dengan 8 pasang. Ingat, satu pasang itu sama dengan 2 elektron, atau satu coretan cret itu artinya 2 elektron ya. Ya sudah, kita bikin gini, C, O nya kan 2. Yuk, ada 8 pasang yang kita distribusikan.
1 2 ya. 3 4 5 6 oke 7 8. Jadi ke terakhirnya di sini. Nah, ini kan harus oktet. Karena harus oktet maka dia bisa membentuk ikatan rangkap. Yang satu ke sini. Kalau nggak dikasih gitu kan ini nggak oktet. O-nya kan hanya 3 aja. Harusnya kan ada 4 coretan. C ini sudah oktet ya, tetapi yang O kan belum oktet, kasihan, maka dia akan membentuk ikatan gini. Nah, gini. Itu ya, sehingga ini akan menjadi gini nih akhirnya. C jadi double gitu ya, O. Ini juga O. Jadi double gini. Kemudian ini jering-jeringnya tetap di luar. 1 2. 1 2. Jadi O-nya oktet, O-nya di sini oktet, C-nya juga oktet. Oktet itu ada 4 coretan atau ada 8 elektron. Jadi ini. Gitu ya untuk CO2. Kalau PCl5 bagaimana? PCl5 ya bisa kita tulis di sini. P itu kan 15. Kalau kita bikin konfigurasi elektronnya 2, 8 dan 5. Cl kan 17. Konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Oke, bikin struktur lapisnya. P dikelilingi oleh Cl-nya 5. 1 2 3 4 5. Itu ya. Oke, Cl-nya kan ada 5. Berarti ini nanti 7 kita kalikan 5. 7 kali 5 itu ada berapa? 7 kali 5 sama dengan 35 ya. Oke, kemudian P-nya itu ada 1. Berarti ya 5 kali 1 sama dengan 5. Kita jumlahkan 5 dengan 35 sama dengan 40 elektron atau sama dengan 20 pasang. Ya sudah, kita distribusikan 20 pasang ini ke sekeliling P. 1 2 3 4 5. Dari pusat dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pas ya. Cl oktet, tetapi untuk P ini dia tidak oktet. Nah, ini termasuk pengecualian. Jadi P dikelilingi oleh bukan 4 tapi ada 5. 1 2 3 4 5. 5 coretan artinya ada 10 elektron di sekeliling P. Maka di sini senyawa yang tidak mengikuti kaidah oktet adalah yang PCl5 ini. Itu ya. Demikian menggambar struktur Lewis. Kita lanjutkan. Kita ke jenis-jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu ada yang disebut sebagai ikatan kovalen polar jika pasangan elektron ikatan tertarik lebih kuat ke arah atom yang keelektronegatifan lebih besar. Makin besar selisih keelektronegatifan, ikatan makin polar. Contohnya H dengan F. F ini lebih elektronegatif. Jadi, contohnya misalkan H dengan F. F ini lebih elektronegatif, sementara H kan lebih elektropositif. Maka elektron akan tertarik ke F. Nah, sehingga menyebabkan kutub, dua kutub ya, kutub positif, kutub negatif. Inilah yang disebut sebagai senyawa polar. Demikian pula untuk HCl, HBr, He juga sama penjelasannya. Yang kedua, ikatan kovalen nonpolar, yaitu jika pasangan elektron ikatan tertarik sama kuat ke seluruh atom. Contohnya yang ini H2 misalkan H dengan H. Ini kan sama-sama tidak ada kutub karena sama antara H sini dan sini sama. Gitu ya. Demikian pula untuk CCl4 misalnya. C dikelilingi oleh Cl, 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 Cl. Bayangkan ada meja ditarik oleh 4 orang ya. Ini bidang datar ya. Dengan gaya yang sama, maka mejanya ini tidak akan bergerak. Artinya tidak ada kutub antara sini dengan sini karena ini dinetralkan dengan sini, ini dinetralkan dengan sini.
maka disebut sebagai senyawa non polar, tidak ada kutub. Itu ya. Kemudian yang terakhir, ini ada yang disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron ikatan hanya disumbangkan oleh salah satu atom. Contoh dalam senyawa salah satu aja, NH3BF3. Ini kalau kita terangkan gini nih. N, kalau kita gambar struktur Lewisnya gini nih. H3. Dia mempunyai sepasang elektron bebas. Kemudian BF3, kalau kita gambar B, di sini ada F. Nah, N ini akan menyumbangkan ke B. Tetapi N tidak menerima dari B. Ini yang disebut sebagai kovalen koordinat, di mana pasangan elektron ikatan ini yang dipakai berikatan hanya disumbangkan salah satu atom, yaitu atom N saja, karena B nggak nyumbang, yang nyumbang hanya N. Sehingga ini akan membentuk ikatannya gini. N, H ini sama. Kemudian arah ikatannya gini, perhatikan. Anak panahnya gini, set. Nah, artinya yang nyumbang hanya N. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah BF3. Nah, ini dia ikatan kovalen koordinat atau kovalen koordinasi juga boleh. Itu saja, selesai untuk ikatan kimia bagian 1. Cukup banyak materinya karena memang kita sudah lama tidak belajar kimia dan dikhawatirkan loss learningnya banyak, sehingga ini Bapak selesaikan gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.